Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film Game of Thrones. Dan sekarang kita masuk ke season 5 episode yang ke-7, 8, 9, 10. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, hari di mana Tormund dan Jon Snow akan pergi menuju para Wildlings. Ketika Jon Snow membukakan rantai yang mengikat Tormund, terlihat muka Elliser sangat sinis. Sir Elliser pun mengingatkan Jon Snow karena menurutnya ini adalah misi ceroboh jika mengingat korban dan perjuangan melawan Wildlings. Sam, sahabat terdekatnya Jon Snow, memberikan pedang Dragon Glass yang digunakannya dulu untuk membunuh White Walkers. Sekilas terlihat si bocah Oli memasang muka baut kepada Jon Snow. Tak lama setelah Jon dan rombongan pergi, Maester Aemon menyuruh Sam untuk membawa Gilly dan Egg ke selatan sebelum terlambat. Kembali ke Winterfell, Theon menemui Sansa yang mulai menderita dengan keadaannya sekarang, meminta bantuan Theon. Akan tetapi Theon berkata turuti saja kemauannya atau Ramsay akan melukainya. Setelah Sansa menyadarkan Theon, lalu Sansa meminta Theon memberi sinyal dengan lilin di menara. Theon pun bergegas menuju menara, bukan untuk menyalakan lilin. Theon malah menemui Ramsay. Dan scene pun kembali ke Castle Black. Maester Aemon yang sudah tidak berdaya terus mengingat Egg. Tak lama kemudian, Maester Aemon menghembuskan nafas terakhirnya. Sam pun memimpin kepergian Maester Aemon. Dia adalah sosok sangat baik, ramah, dan bijak kepadanya dan para Night Watch. Di saat acara pemakaman berlangsung, Sir Elliser berbisik kepada Sam karena semua temannya sudah pergi. Beralih ke Winterfell, Sansa berjalan berdua bersama Ramsay. Sansa menanyakan akan ibunya yang sedang mengandung anak laki-laki. Sedangkan Ramsay adalah anak haram. Ramsay sedikit kesal dan membalikannya, dia sama seperti Jon Snow juga anak haram yang jadi Lord Commander. Lalu Ramsay memperlihatkan sesuatu. Betapa terkejutnya Sansa ketika nenek teman utaranya sudah dikuliti hidup-hidup oleh psikopat Ramsay. Tak hanya itu, Theon memberitahu akan pelarian Sansa. Di sisi lain, Stannis yang mulai gelisah karena kekurangan bahan makanan juga prajurit. Tak hanya itu saja, mereka terjebak musim salju yang begitu parah. Sir Davos menyarankan untuk kembali ke Castle Black. Namun Stannis masih dalam prinsipnya mundur untuk kalah, maju untuk menang, dan akan tetap melangkah maju. Sementara itu si penyihir yang sangat atel Melisandre terus-menerus melobi Stannis. Bahkan dia meminta anaknya untuk jadi persembahan para dewa. Kembali ke Castle Black, Gilly sedang digoda oleh dua orang Night Watch. Mungkin mereka butuh celepotan hangat karena sudah lama tidak bertemu wanita. Beruntung, Sam segera datang dan mencoba membantu Gilly, dan ini yang terjadi. Tak lama kemudian, Ghost pun datang. Alhasil, mereka pun pergi terbirit-birit seperti berit. Gilly pun bergegas mengobati Sam dan akhirnya mereka pun celepot. Sementara itu, Jorah dan Tyrion yang sedang dilelang oleh pemberontak untuk dijadikan budak petarung Akbar. Hingga Jorah pun dibeli 20 koin emas. Sedangkan Tyrion tidak akan, tetapi Tyrion tidak mau berpisah dengan Jorah. Hingga mengeluarkan kepiawaiannya yang sangat epik. Dan akhirnya Tyrion pun dibeli. Karena Tyrion banyak bacot sebagai budak, ini yang dilakukan majikannya. Scene berpindah ke Lady Olenna yang menemui High Sparrow, meminta untuk keadilan atas cucunya Loras, dan mengancam akan menutup akses bahan pangan dari House Tyrell untuk warga ibu kota. Namun High Sparrow tidak pernah takut karena Lady Olenna hanya mempunyai segelintir pasukan, dan mengabaikannya begitu saja. Sebelum Lady Olenna pergi, ada yang memberinya satu surat. Di sisi lain, Tommen sang raja sedang galau berat hingga tidak mau makan dan minum karena istri tercintanya yang mempunyai goyangan naga di penjara. Cersei mencoba menenangkannya dan akan berusaha membantunya sebisa mungkin.
Sedangkan di Dorne, Jaime membujuk anaknya untuk kembali ke Seven Kingdom. Namun anaknya itu bersikeras ingin menikah dengan Tristan dan tinggal di Dorne. Sedangkan Brotos keracunan akibat melihat Surabi Hanet anak Oberyn. Wajib melihat saja sudah sekarat, apalagi merapat. Kembali ke King's Landing, Lord Baelish meminta maaf kepada Lady Olenna atas kekacauan di rumah bordir. Lady Olenna pun heran karena selalu ada masalah di saat Lord Baelish datang. Terungkap fakta juga di sini. Ternyata mereka berdualah yang telah membunuh raja. Lord Baelish jujur dia datang karena keinginan Cersei. Dia juga membawa informasi yang tidak diketahui oleh Cersei. Mereka pun mempunyai kepentingan yang sama. Apakah kepentingan itu? Beralih ke Jorah dan Tyrion, dua sijoli yang sedang bersiap pertandingan akbar. Terlihat Daenerys juga ada di sana dengan suami barunya. Jorah yang melihat Daenerys langsung memakai helmnya. Lalu dia bergegas keluar membantai para petarung lainnya di hadapan Daenerys. Sedangkan Tyrion kesulitan membuka rantai yang mengikat tangannya. Ketika Jorah berhasil membantai para petarung, alangkah terkejutnya Daenerys mengetahui itu adalah Jorah. Tanpa basa-basi, Daenerys mengusir Jorah. Akan tetapi Jorah berkata dia mempunyai hadiah, yaitu Tyrion yang seketika keluar. Akan tetapi, scene berpindah ke King's Landing. Cersei menemui Loras Besan yang jago menggoyangkan hati anaknya di ruang tahanan. Cersei mencoba membantu Loras demi anaknya yang sudah lama tidak makan minum dan digoyang. Sayang sekali, Loras masih saja heras babatok malah menyalahkan Cersei. Cersei pun menemui High Sparrow. Dia menanyakan akan nasib Loras. High Sparrow akan mengadakan persidangan atas perbuatan mereka. Setelah lama mereka berbincang, tiba-tiba High Sparrow membuka kartu as Cersei tentang masa lalunya. Cersei terkejut karena memberitahu kartu asnya adalah keponakannya sendiri, yaitu Lancel. Kemudian, Cersei dijebloskan ke ruang tahanan. Dan sebelum kita masuk ke episode 8, kita ngopai dulu. Di kota Meereen, ketika Jorah akan berbicara, Daenerys menyuruhnya diam. Daenerys bertanya apa alasan Tyrion agar dia tidak harus membunuhnya. Dengan tegas, lugas, dan cerdas, Tyrion menjawab jika ingin membalas dendam kepada keluarga Lannister, maka Tyrionlah yang telah membunuh keluarganya sendiri. Daenerys ingin Tyrion untuk mengabdi kepada dirinya. Namun Tyrion meragukannya, dia merasa pengabdiannya terlalu cepat untuk mendapatkannya. Tyrion pun menceritakan tentang apa yang dia tahu tentang Daenerys. Dari kehidupan Daenerys saat mempunyai gelar dan abdi setia, bahkan dari Daenerys tidak bertahta, bertanah, dan tidak mempunyai pasukan, Daenerys mampu mempunyai dengan waktu singkat. Tak luput dari 3 naganya, Tyrion pun percaya bahwa Daenerys layak untuk memperbaiki dunia. Namun karena Tyrion bawel, Daenerys mempertanyakan untuk apa menghabiskan waktu hanya untuk mendengarnya. Lagi-lagi, Tyrion memberikan sebuah gagasan. Selain Daenerys tidak bisa sendirian, dia butuh penasehat yang memahami wilayah kekuasaannya. Daenerys juga perlu penasehat yang bisa membuatnya berfungsi layaknya raja. Daenerys menjadikannya Tyrion untuk jadi penasehatnya. Kemudian Daenerys meminta Tyrion apa yang harus dilakukannya untuk pengkhianat yaitu Jorah. Walaupun Jorah berkhianat kepada Daenerys, tapi dia berani berkorban untuk Daenerys. Tyrion menyebut bahwa Jorah menyukai Daenerys. Ketika Daenerys akan membunuhnya, Tyrion berkata bahwasanya penguasa yang membunuh abdi setianya bukanlah penguasa yang layak dan abadi. Akan tetapi, Jorah tidak pantas untuk di samping Daenerys menurut Tyrion. Jorah pun diusir dari Meereen. Sebelum berjalan, Jorah sempat melihat luka bekas White Walkers. Sekilas, kita diperlihatkan Cersei yang agak sensi dan sekarang sedang sedih. Lanjut Arya Stark, dia bersama Jaqen sedang memberi misi Arya, yang dimana Arya dijadikan seorang penjual kerang. Ketika Arya bercerita, dia akan belok kiri ke arah Mondsinger Land. Jaqen memukul tangannya karena ketahuan bohong yang seharusnya adalah Regam Land. Dia akan menjadi pelayan yang baik bagi Manifest Guard jika dia belok kanan ke Regman Harbor. Keesokan harinya, Arya bergegas menjual lagi kerang tiramnya. Dia pergi ke Regam Harbor yang Jaqen maksud. Seorang kakek membeli kerangnya.
Tak lama, ada seorang pria untuk meminta bayaran atas pelayarannya 18 kali tanpa tergores dan terbunuh. Akan tetapi, kakek picik itu menyeret pria tersebut. Ketika Arya sudah di Valyrian, pria tersebut memohon bantuannya ke Manifest God. Arya pun diberi tugas untuk meracun si kakek tersebut. Tiba-tiba, Shin berpindah ke Cersei yang kedatangan pamannya. Sidang akan segera dilakukan atas pengkhianatan, perzinahan sedarah, dan pembunuhan King Robert. Cersei menanyakan Jaime belum saja ada kabar. Cersei juga menanyakan Raja Tommen yang tidak mau makan. Namun apa daya, Tommen masih saja tidak mau menemuinya atau siapapun. Tidak ada pilihan untuk Cersei. Jika ingin bebas, dia harus mengakui semua kesalahannya. Akan tetapi, Cersei tidak mau untuk melakukannya. Di Winterfell, Sansa sangat marah kepada Theon karena dia telah membocorkan misi pelariannya kepada Ramsay. Theon terpaksa melakukannya agar Sansa selamat dari psikopat Ramsay. Sansa juga mempertanyakan tentang kematian adiknya yaitu Bran dan Rickon yang dibunuh oleh Theon. Theon mengelak karena itu bukan adiknya, hanya 2 orang anak petani. Theon pun pergi sambil berkata, "Abdi, Rick, sanes Theon." Sedangkan Ramsay yang sedang rapat bersama ayahnya membicarakan Stannis dan para prajuritnya. Ramsay mengetahui Stannis dan para prajuritnya sudah kekurangan makanan juga sedang terjebak salju. Dengan lantangnya, Ramsay berkata butuh 20 orang saja untuk membantai pasukan Stannis. Kembali ke Meereen, Tyrion dan Daenerys ngopai bareng. Di saat itu juga Tyrion diangkat menjadi penasehat Daenerys. Tyrion menyebut dirinya juga Daenerys adalah 2 anak mengerikan dari 2 ayah mengerikan. Tyrion juga mengungkap Varys yang membawanya untuk bertemu dengan Daenerys. Terungkap, ternyata Varys sudah 20 tahun telah menggemborkan pencarian dan pembunuhan Daenerys. Namun Tyrion membela Varys karena Varys melakukan banyak hal dengan terpaksa. Selain itu, alasan utama Varys tidak membantai Daenerys di tempat tidurnya dulu. Varys juga yang telah membunuh ayah Daenerys. Seketika, Daenerys pun ingin membunuh Tyrion. Sambil nyeruput kopai, Tyrion berkata, jika Daenerys akan memenggal kepalanya, maka hari terakhirnya akan sangat menarik. Akan tetapi, Daenerys malah menjadikannya penasehatnya. Daenerys pun berambisi untuk melanjutkan memperjuangkan kebebasan bagi seluruh orang. Akan tetapi menurut Tyrion, saudara-saudaranya tidak ada lagi yang mendukungnya sekarang. Sedangkan Daenerys menyebut Lannister, Targaryen, Baratheon, Stark, dan Tyrell. Mereka hanya membicarakan putaran, dan Daenerys berambisi untuk menghancurkan putaran itu. Di sisi lain, Jorah yang diusir oleh Daenerys menemui majikannya. Meski Jorah sempat menyikut mulut majikannya, tapi dia adalah petarung terbaik yang dimilikinya. Sepertinya Jorah masih ingin membuktikan pada Daenerys melalui pertarungan yang akan datang. Kembali ke King's Landing, Cersei yang semakin frustasi dan masih saja keras kepala tidak mau mengakui kesalahannya. Di Castle Black, ketika Gilly mengobati Sam, mereka kedatangan si bocah Olly yang menanyakan maksud Jon Snow untuk membawa para wildling yang telah membantai keluarganya. Sam pun memberi pengertian kepada bocah Olly ini, bahwasanya Jon melakukannya untuk keselamatan manusia dari makhluk White Walkers. Di saat White Walkers tiba, kita akan membutuhkan bantuan dari siapapun, bukan hanya para wildling. Kembali ke Jon Snow yang sudah ada di hadapan para wildling. Lord Commander Wilding yaitu Bones heran karena dulu Jon Snow adalah tahanannya Tormund. Tormund meminta Bones untuk mengumpulkan para kokolot untuk berunding. Bones sedikit ragu kepada Tormund. Alangkah terkejutnya Tormund ketika mengetahui Jon Snow juga Tormund bersekutu. Dikarenakan waktu sedikit mendesak dan Bones banyak bacot, ini yang dilakukan Tormund. Rapat perundingan pun dimulai. Menurut Jon Snow, bukan soal pertemanan juga hari ini tidak akan pernah jadi teman. Akan tetapi soal bertahan hidup dari makhluk White Walkers. Wanita yang berpengaruh di Wilding meragukannya karena melawan White Walkers itu mustahil. Tidak kehabisan akal, Jon menunjukkan pedang Dragon Glass yang diberikan Sam untuk membunuh White Walkers. Tak hanya itu, Jon sudah menyiapkan tempat di selatan The Wall dan akan memberi jalan untuk para Wilding. Juga menjamin kehidupan baru seperti yang Mance inginkan. Tak luput dari semua itu, para Wilding harus membantu Nightwatch bersatu di saat peperangan dimulai.
Lanjut, para wildling terkejut saat tahu Mange mati dipanah oleh Jon Snow. Ketika si botak salah satu wildling emosi hingga akan mencopot mata Jon, Tormund menahannya juga membela Jon Snow. Karena Jon Snow telah melanggar, Stannis dan Mange tidak menderita saat dibakar, yang membuat anak panahnya adalah berkah bagi para wildlings. Meskipun sudah banyak korban dari perseteruan antara wildling juga Nightwatch, Jon Snow memberikan pesan moral dan memikirkan nasib juga masa depan para wildling jika tidak bersatu untuk melawan White Walkers. Bahkan seluruh Raja Selatan tidak akan bisa menghentikannya. Hanya persatuan dan ikatan yang bisa mengalahkan para White Walkers. Walaupun itu semua tidak memungkinkannya, akan tetapi setidaknya memberikan perlawanan. Setelah Jon Snow memberikan gagasan yang sangat epik, berkesan dan bermakna, menurut Tormund, walaupun Jon masih muda tapi dia tahu cara memimpin. Akhirnya, sebagian dari wildling mengikuti Jon, begitupun raksasa Moon Moon. Hanya si botak cengos dan komplotannya yang tidak mau mengikuti Jon Snow juga Tormund. Sebagian dari kaum wildling pun mulai mempersiapkan untuk perjalanan ke Castle Black. Sekilas terlihat raksasa Moon Moon memegang pedang Dragon Glass. Di saat sebagian para wildling mulai berangkat dari tanahnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah pegunungan yang membuat suasana mencekam. Terlihat longsoran salju bersamaan dengan kabut menghampiri para wildling. Ternyata itu adalah White Walkers. Si botak yang mengetahui itu langsung memerintahkan untuk menutup gerbangnya walau masih banyak para wildling di sana. Suara pun berubah menjadi tidak karuan. Sedangkan raksasa Moon Moon bersama teman Jon masih di ruangan rapat. Dikarenakan White Walkers sudah mulai mendekati gerbang, Jon dan Tormund pun mulai melakukan aksinya. Di saat Jon berhasil menutup gerbangnya bersama Tormund, Jon melihat raja dari para White Walkers. Setelah melihatnya, Jon mencari pedang Dragon Glass-nya. Raksasa Mange pun bangkit dan menghajar satu persatu White Walkers itu. Sementara itu, Jon bersama si botak mencari pedang Dragon Glass yang tertinggal di ruangan rapat. Tiba-tiba, mereka kedatangan Panglima White Walkers. Si botak pun menyuruh Jon untuk mencari pedangnya. Alhasil, si botak ditumbangkan dengan cepat oleh Panglima White Walkers. Ketika Jon mencari pedang itu, tak diduga Panglima itu menarik Jon. Jon pun mencoba melawannya, akan tetapi pedangnya hancur oleh kutukan pedang White Walkers. Namun, Panglima White Walkers itu sangatlah kuat hingga Jon kewalahan. Di saat Jon sudah mulai tidak berdaya, dia menemukan pedang Long Cloud. Pedang itu bisa mengimbangi pedang Panglima White Walkers sehingga Jon bisa menumbangkannya. Raja White Walkers yang melihatnya menatap tajam kepada Jon. Jon yang terluka parah masih saja mencari pedang Dragon Glass-nya. Tiba-tiba, ribuan White Walkers itu terjun dari atas gunung. Gerbang pun berhasil dijebol oleh para White Walkers. Jon Snow, Tormund, raksasa Moon Moon, dan para wildling pun berlari menyelamatkan diri ke laut. Mereka berhasil selamat walaupun Tormund dan Jon harus melihat sebagian wildling terbunuh. Tak diduga depan Jon Snow adalah raja dari White Walkers. Itu membangkitkan kembali semua yang telah mati. Salah satunya adalah wanita paling berpengaruh dari kaum wildling. Di saat Jon dan rombongan akan beranjak pergi, tiba-tiba film pun berlanjut ke episode 9. Di pertengahan utara, pasukan Stannis diporak-porandakan oleh penyusup. Sepertinya ulah si Ramsay. 20 orang penyusup itu membakar semua persediaan makanan dan persenjataan yang dimiliki oleh Stannis. Menurut Sir Davos, tanpa bahan makan dan salju yang tebal, mereka tidak bisa kembali ke Castle Black ataupun maju ke Winterfell. Akan tetapi, Stannis lebih percaya kepada ramalan Melisandre, yang membuat Sir Davos bertanya,
Mengapa Stannis sangat mempercayai Melisandre? Pelet apa yang membuat Stannis lengket kepada Melisandre? Dan sepertinya Melisandre mempunyai misi tersendiri. Kembali ke Jon dan rombongan para wildling yang telah sampai di Castle Black. Sir Elliser yang sangat membenci para wildlings pun harus merelakan bersatu dengan para wildling. Dengan terpaksa dia membuka gerbangnya. Di saat mereka masuk, Jon masih saja merasa gagal karena tidak bisa menyelamatkan sebagian kaum wildling. Sementara itu, para Night Watch yang lainnya sangat sinis kepada para wildlings. Mereka terkejut saat melihat raksasa Moon Moon masuk. Sir Elliser memojokkan Jon karena menurutnya para wildling akan membuat para Night Watch terbunuh. Kembali ke Sir Davos, dia diberi tugas untuk kembali ke Castle Black untuk membawa bahan makanan juga kuda. Meski Sir Davos adalah tangan kanan dari Stannis yang tidak bisa meninggalkannya apalagi di saat perang, Stannis tetap memintanya untuk pergi dan kembali tanpa tangan kosong. Akan tetapi, Sir Davos ingin membawa Queen Celis istrinya dan Sharon anaknya ke Castle Black. Menurutnya, anak dan istrinya itu tidak pantas diam di tengah kepungan. Stannis menolaknya. Sebelum pergi, Sir Davos menemui anaknya Stannis dan memberikannya hadiah. Terlihat Sir Davos sangat menyayangi Sharon yang telah membuatnya bisa membaca. Lalu Sir Davos pamit pada Sharon. Sedangkan di Dorne, Jaime diinterogasi karena datang ke Dorne secara diam-diam. Jaime beralasan karena ada ancaman pada Putri Myrcella. Seseorang telah mengirimkan kalung Myrcella bersama rahang ular beracun. Jaime menyangka dirinya akan dipenggal. Akan tetapi Pangeran Doran tidak ingin hal itu terjadi karena akan menyebabkan peperangan dan hanya akan menjerumuskan rakyatnya ke neraka. Merayakan kebebasan Jaime juga perayaan atas Tommen Raja baru Seven Kingdom dengan bersulang kopai. Istri Oberyn malah membuang air itu di hadapan Jaime dan Pangeran Doran. Akhirnya Pangeran Doran memperbolehkan Jaime membawa Myrcella ke King's Landing dengan syarat jika Ironthorn dan Dorne bersatu, perjodohan Tristan dan Myrcella harus diteruskan. Istri Oberyn yang mendengarkan itu sangat muak dan mencaci Pangeran Doran. Pangeran Doran tidak hanya diam dan balik mengancamnya. Lalu Jaime menanyakan Bronn dan ingin membebaskannya. Akan tetapi Pangeran Doran menyerahkannya kepada Tristan. Alhasil Tristan membebaskannya dengan satu syarat. Dan ini syaratnya. Berpindah ke Arya Stark yang akan melakukan misinya untuk meracun si kakek yang tidak berkumis dan licik. Akan tetapi, Arya menghiraukan kakek tersebut dan sedikit jadi bonge. Ternyata, Arya terfokus kepada Lord Tyrell yang baru saja sampai di Free City Braavos. Lalu, Arya terus mengikuti dan menguping pembicaraan Lord Tyrell. Namun, Panglima dari Lord mengetahui gerak-gerik dari Arya. Di saat pengawalnya akan jajan kue apem sekalipun, Arya masih saja mengikuti mereka. Ketika Panglima tersebut memilih pemilik kue apem itu, tidak ada satupun yang dia pilih. Arya dikejutkan oleh pengawalnya karena ingin membeli tiramnya. Panglima itu terus menatap Arya dengan tatapan penuh tanda tanya. Ternyata si Panglima adalah cabul benar, suka kue apem muda. Setelah kembali, Jaqen menanyakan misinya. Arya beralasan si kakek pewot tidak mau makan hari ini. Jaqen pun menyuruh Arya untuk bekerja lagi. Sedangkan di Dorne, istri Oberyn diminta untuk menghentikan pemberontakannya dan patuh pada Pangeran Doran atau dia mati. Terpaksa dia pun menuruti dan meminta maaf pada Pangeran Doran. Meski Pangeran Doran memaafkannya, dia masih saja memperingatinya. Kembali ke utara sana, Stannis yang sudah terhasut oleh Melisandre mengorbankan anaknya untuk para dewa. Terungkap di sini kekhawatiran Sir Davos dengan kelakuan si Melisandre yang tidak manusiawi. Istrinya Queen Celis mencoba menghentikannya. Namun apa daya, hasutan Melisandre sudah merasuki hati juga otak Stannis. Scene berlanjut ke Meereen. Daenerys mengadakan acara akbar tradisi warga Meereen. Mereka yang bertarung hidup dan mati hanya untuk kemuliaan Daenerys dan suami barunya si Koplok. Pertandingan pertama pun dimulai. Kings and queens never bet on the games. Yes, whenever I saw a beast like that one standing across. Setelah pertandingan pertama selesai, si Koplok menanyakan kepada Tyrion apakah sepakat dengan pertandingan akbar ini.
Tyrion hanya menjawab, selalu ada lebih banyak kematian di negeri yang dia tempati. Tidak hanya itu, si Koplok menanyakan apakah hal besar bisa dicapai tanpa membunuh dan kekejaman. Cerdasnya Tyrion, dia membalikannya dengan kata, mudah saja meracunkan ini harus dilakukan dengan itu. Yang artinya, si Koplok melakukannya ini untuk mendapatkan dukungan itu. Alhasil, si Koplok pun terpojokan sampai-sampai Daenerys berkata suatu hari tradisi kotanya akan musnah. Bahkan dia sendiri yang akan memusnahkannya tradisi yang tidak masuk akal ini. Daenerys terkejut saat melihat Jorah mengikuti lagi pertarungan ini. Jorah sempat terkapar namun dia bangkit lagi. Namun lagi-lagi Jorah terkapar juga terpojokan. Tyrion yang melihatnya meminta untuk Daenerys menghentikan pertandingannya, tetapi si Koplok mengatakan tidak bisa. Beruntung, petarung juara bertahan kota Meereen menusuk lawan yang akan mengeksekusi si Jorah dari belakang. Jorah pun melawan juara bertahan kota Meereen, hingga akhirnya Jorah menang. Tak diduga, Jorah mengambil tombak juara itu dan melemparnya ke arah Daenerys. Ternyata Jorah menombak klan Harpy yang akan membunuh Daenerys. Klan Harpy pun membuat kekacauan juga membantai para warga juga prajurit Daenerys. Sementara itu si Koplok terbunuh karena ketakutannya. Jorah pun bergegas untuk menyelamatkan Daenerys. Tyrion pun menunjukkan sedikit skillnya. Alhasil Daenerys juga yang lainnya terkepung oleh para Harpy dengan jumlah yang lebih banyak dari pasukan Daenerys. Mereka pun bertahan sebisa mungkin. Tak diduga, dragon naga hitam Daenerys datang membantu. Kemudian, dragon membawa Daenerys terbang jauh. Namun setelah itu, film berlanjut ke episode 10. Kita diperlihatkan penyihir Atel yaitu Melisandre dengan mimik muka yang penuh kepalsuan. Melisandre langsung menghampiri Stannis karena ramalannya terbukti dengan melelehnya salju. Stannis pun bergegas akan ke Winterfell. Melisandre pun meyakinkan Stannis pasti bisa merebut Winterfell. Stannis yang percaya kepada Melisandre pun sedikit kesal. Mungkin karena banyak persembahan bagi dewanya yang tidak masuk akal termasuk anaknya. Lagi-lagi Stannis mendapatkan informasi buruk, yang dimana prajurit bayaran dari Golden Company separuhnya kabur. Stannis semakin terkejut ketika seorang prajurit membawanya ke hadapan istrinya yang telah tergantung di atas pohon. Tak hanya itu, Melisandre penyihir yang sudah mencuci otaknya kabur dari perkemahan. Stannis merasa sangat dibodohi dan meluapkan kemarahannya dengan menyiapkan barisan untuk menuju Winterfell. Sementara itu, Jon yang menceritakan para White Walkers kembali bangkit setelah Raja White Walkers mengangkat tangannya kepada Sam. Dengan jumlah ribuan White Walkers, Jon berharap mereka tidak bisa memanjat dinding The Wall. Jon juga menceritakan kehilangan pedang Dragon Glass, akan tetapi dia membunuhnya dengan Longclaw atau Valyrian Steel. Mereka pun bersulang untuk melapangkan dada dengan cemoohan para Night Watch yang tidak setuju dengan perjuangan Jon Snow dan Sam. Sam meminta Jon untuk mengirimkan Gilly dan Egg ke Old Town agar Sam bisa menjadi master. Akan tetapi Jon membutuhkan jika Sam pergi siapa yang menjadi penasehatnya. Setelah kepergian Maester Aemon, Sam ingin belajar ke Old Town yang mungkin akan berguna ketika para White Walkers datang. Tak hanya itu saja. Jika Sam terus berada di Castle Black, maka keselamatan Gilly juga Egg terancam. Sam dan Gilly pun bergegas menuju Old Town. Kembali ke perputaran Stannis dan pasukannya yang sudah mendekati Winterfell. Sedangkan di Winterfell, Sansa berhasil membuka kunci kamarnya dan bergegas akan menyalakan lilin di atas menara. Di sisi lain, Brienne yang menunggu sinyal lilin Sansa dikejutkan oleh Podrick yang melihat Stannis dan para prajuritnya. Sialnya, ketika Sansa berhasil menyalakan lilinnya, Brienne membalikan badannya.
Di samping itu, Stannis dan para prajuritnya yang sudah lelah dan kelaparan, ketika Stannis memerintahkan untuk mengepung Winterfell, tiba-tiba pasukan berkuda dari Ramsay Bolton terlebih dahulu mengepung mereka. Hingga akhirnya semua prajurit Stannis pun tumbang. Dan hanya menyisakan Stannis sendirian, dan Stannis yang sudah tidak berdaya, dia kedatangan Brienne. Stannis pasrah setelah mengetahui Brienne adalah mantan Kingsguard dari Renly Baratheon. Stannis juga mengaku telah membunuh Renly dengan blood magic. Dan akhirnya Stannis mati di tangan Brienne. Di sisi lain, Sansa mencoba kabur dari kerajaan Ramsay, namun dia terciduk oleh kekasih Ramsay. Theon meminta Sansa untuk menurutinya, namun Sansa lebih baik mati daripada harus bersama buaya Ramsay lagi. Dengan penuh kecemburuan, kekasih Ramsay itu akan memanah Sansa. Akan tetapi, ini yang dilakukan Theon. Setelah itu, Theon mengetahui bahwa si Boas Ramsay akan datang. Dia membawa Sansa untuk kabur, dan mereka pun meloncat. Berpindah ke Free City Braavos, Panglima Lord Tyrell yang sedang menyeleksi apem mudanya, dengan cara tergilanya, dia memilih salah satu yang kuat akan siksaannya. Secara mengejutkan, wanita itu adalah Arya Stark, dan ini yang dilakukan oleh Arya. Terungkap fakta di sini. Panglima itu adalah daftar orang pertama dalam misinya yang harus Arya bunuh untuk menjadi Faceless Man. Bagi yang belum tahu, Faceless Man adalah kelompok pembunuh yang menyerupai Manifest God. Lanjut ketika Arya mempersembahkan topengnya di ruangan Manifest God, dikejutkan oleh rekannya dan Jaqen. Arya yang menurut Jaqen salah mengambil nyawa orang, Arya telah mencurinya dari Manifest God. Dan hanya kematian yang bisa melunasinya dengan cara meminum air keramat yang beracun. Tak diduga ketika Jaqen akan mencekoki Arya, dia malah meminumnya. Alhasil Jaqen pun meninggal. Arya pun tidak bisa menahan tangisannya. Dengan santuinya teman Arya berkata, "Mengapa kamu menangis?" Dan seketika itu juga temannya berubah menjadi Jaqen. Arya semakin soak ketika muka Jaqen yang telah meminum racun berubah-ubah. Dan akhir dari muka itu adalah muka Arya sendiri. Tiba-tiba mata Arya remang-remang dan ini yang terjadi. Kembali ke Dorne, Jaime yang akan pulang ke King's Landing berpamitan kepada Pangeran Doran. Sedangkan istri Oberyn meminta maaf dan mendoakan Myrcella bahagia dan mencelepotnya. Di kapal, Jaime akan menjelaskan bahwa dirinya adalah ayahnya, bukan pamannya. Namun Myrcella sudah mengetahuinya dari dulu. Baru saja merasakan kebahagiaan, betapa terkejutnya Jaime ketika darah yang tiba-tiba dari hidung Myrcella. Ternyata itu adalah ulah istri Oberyn di saat dia mencelepotnya. Berpindah ke Tyrion dan para pengikut Daenerys. Mereka kebingungan dan khawatir akan ratunya yang dibawa oleh naganya. Daario memperingatkan Tyrion jangan pernah mencoba untuk merusak kota Meereen. Jorah dan Daario pun memutuskan untuk mencari Daenerys. Ternyata Daenerys dibawa ke pegunungan yang jauh dari Meereen. Karena kelaparan, Daenerys pun memutuskan untuk berburu sendiri. Di saat Daenerys mencari buruannya, tiba-tiba datang ribuan orang berkuda entah dari suku atau klan apa. Sebelum mereka mengelilinginya, Daenerys melepaskan cincinnya. Kembali ke King's Landing, Cersei yang mulai frustasi, dia mengakui semua kesalahannya dan memohon ampunan kepada High Sparrow. Hingga akhirnya Cersei tunduk pada kebijakan High Sparrow. High Sparrow pun mengizinkan Cersei kembali ke Red Keep dengan persyaratan penebusan dosa dengan cara telanjang di hadapan para dewa dan manusia. Cersei yang jadi tontonan warga King's Landing dengan penuh cacian dan lemparan batu, akhirnya Cersei bisa melewati itu. Sesampainya di kerajaannya, Cersei disambut paman juga Sir Gregor yang berubah menjadi King Kong. Dia sekarang menjadi King Guard baru.
Beralih ke Sir Davos, dia meminta Jon dan para Wilding membantu Stannis melawan Ramsay di Winterfell. Jon membantahnya meski kini para Wilding berada di Seven Kingdom, itu bukan pertempuran mereka. Tiba-tiba Melisandre datang. Jon menanyakan Stannis dan Sir Davos menanyakan Siren. Melisandre memasang muka tersedihnya juga tidak mengeluarkan satu patah kata pun. Jon yang sedang santuy kedatangan bocah Olly. Dia memberi kabar seorang Wilding mengenali pamannya Benjen dan masih hidup. Jon pun bergegas mencari kepastian atas pamannya Benjen ditemani Sir Elliser. Sesampainya di tempat itu, Jon hanya melihat satu mayat dengan bacaan pengkhianat. Ternyata Jon telah dijebak oleh Sir Elliser juga para Nightwatch. Secara bergiliran, satu persatu Nightwatch menusuk Jon sambil berkata untuk The Watch. Tak diduga, bocah Olly juga ikut menusuk Jon. Jon Snow pun tergeletak tidak berdaya di tengah-tengah Castle Black. Tak diduga, kita akan berlanjut ke season 6. Di sini muncul beberapa pertanyaan untuk film-film sebelumnya. Apakah Jon akan mati setelah ditusuk oleh para Nightwatch? Bagaimana nasib Daenerys yang sudah terkepung oleh satu suku? Tak hanya itu, apakah Theon dan Sansa berhasil kabur? Mungkinkah Arya Stark menjadi Faceless Man? Dan tidak lupa kita suruput kopai dulu dan tetap enjoy.